There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kali ini tuh aku mau beres-beres dapur dulu ya. Soalnya dapur aku tuh berantakan banget. Ini tuh sebenarnya lanjutan video aku yang kemarin ya, pas waktu aku beresin ruangan tamu. Nah, sorenya tuh aku lanjut lagi untuk beresin dapur. Nah, gimana nih kabarnya kalian teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, semoga masih semangat ya, semoga dilimpahkan rezeki yang banyak. Semoga kalian gak bosan-bosan ya teman-teman nontonin video aku yang isinya tuh cuman itu-itu aja. Aku berharap kalian bisa terhibur dan kalian bisa mendapatkan motivasi dari setiap video yang aku share. Nah, di sini kenapa aku sering banget melakukan kegiatan tuh di dapur, karena memang di antara semua rumah aku tuh untuk penerangan, untuk tempat yang bagus itu memang dapur gitu ya. Untuk ruangan tamu juga masih sederhana. Ya memang dapur sederhana teman-teman, tapi banyak peminatnya yang menonton di dapur. Makanya aku selalu buat kegiatan aku di dapur. Nah, kalau di kamar itu, untuk kamar aku dan kamar anak itu belum sempet aku makeover. Jadi aku tuh masih belum pede untuk bikin konten di dalam kamar. Sebenarnya bukan gak pede gitu ya, cuman karena pencahayaannya tuh kurang bagus. Terus kayak kalau bikin video di kamar itu kan sempit banget, bingung gitu mau mengambil face di mana. Makanya aku tuh malas banget untuk bikin kegiatan di kamar. Kalau di dapur ini kan lumayan lebar gitu ya, walaupun sempit tapi masih banyak face untuk letakin tripod. Di ruangan tamu juga gitu. Tapi kalau di kamar agak susah ya teman-teman, maaf banget kalau belum sempet untuk bikin video bersihin kamar. Makanya kegiatan yang selalu aku lakukan itu masih tetap standby di dapur ya teman-teman. Nah, di sini aku mau simpan hair fryer karena kemarin aku baru pakai gitu ya untuk hair fryernya. Sekalian di sini aku juga mau simpan-simpan perintilan aku yang udah turun-turun semua ke bawah. Soalnya aku tadi lagi live streaming gitu, jadi semua perintilan itu turun semua ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau cuci piring juga nanti sekalian ya, karena piring aku tuh udah banyak yang kotor. Tapi sebelum cuci piring aku mau bersihin dulu untuk peniris piring yang udah penuh. Oh ya, kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi mager-mageran gak sih? Atau mungkin kalian ada yang lagi bikin konten juga? Atau mungkin ada yang lagi semangat beberes juga? Sini aku temenin ya teman-teman. Kita beberes bareng biar kita tuh bisa semakin semangat lagi untuk beres-beresnya. Sebenarnya kadang-kadang tuh suka bingung gitu loh teman-teman, mau bikin konten apa lagi, mau dubbing apa lagi gitu, aku bingung gitu ya. Karena kan aku uploadnya tuh setiap hari gitu, jadi ya aku melakukan kegiatan aku yang setiap hari, walaupun cuman itu aja. Kadang aku berpikir kalian bosan gak sih nontonin video aku, karena mungkin udah banyak yang bosan ya nonton video aku. Viewers aku tuh turun banget lagi, udah anjlok lagi, terjun bebas lagi untuk viewers aku. Tapi ya udah, di sini aku masih tetap semangat. Aku masih tetap berjuang, aku akan masih tetap bertahan ya teman-teman. Banyak yang bilang gimana sih caranya Bunda Dina bisa tetap konsisten upload di per YouTubean sementara Bunda Dina juga aktif di live streaming. Di
Di sini bakalan aku jelaskan ya teman-teman gimana cara aku mengatur waktu biar aku bisa tetap aktif di dua media sosial yang aku geluti sekarang. Jadi kalau bikin YouTube itu biasanya aku di pagi hari gitu loh teman-teman. Di jam biasanya aku streaming itu di jam 7 sampai jam 10. Nah, dari jam 10 aku bikin video sampai jam 3 sore atau jam 2 sore. Biasanya sih kalau sanggup gitu sampai jam 2 gitu ya. Nah, biasanya di situ aku bisa dapat 2 video. Nanti dari jam 2 aku istirahat dulu teman-teman sampai jam 3. Nah, dari jam setengah 4 aku udah mulai lagi untuk live streaming sampai jam 6. Nanti dari jam 6 biasanya aku kan mau ajarin anak-anak dulu sebentar. Nah, jam 8 nanti aku udah mulai edit video tuh kayak yang sempet aja sih aku edit dulu. Nah, jam 9 nanti aku baru live streaming lagi sampai jam 12. Dari jam 12 aku tidur, istirahat gitu ya. Nanti aku bangun jam 4 subuh. Nah, jam 4 subuh baru aku dubbingin video yang udah aku edit. Kalau misalnya belum selesai diedit, aku edit dulu. Pokoknya subuh itu aku edit sama dubbing gitu ya teman-teman. Nah, biasanya aku ngerjain kerjaan rumah itu pas aku bikin konten. Karena kan kerjaan rumah aku tuh ibaratkan konten aku tuh kan bersih-bersih rumah ya. Jadi sekalian ngerjain rumah, sekalian aku ngonten. Jadi kayak gitulah seterusnya ya teman-teman. Pokoknya waktu aku tuh harus pinter-pinter aku bagi. Telat sedikit aja itu bakalan hancur untuk pembagian waktunya. Makanya aku selalu garsip gitu ya. Aku pasang alarm gitu biar aku tuh nggak pernah ketinggalan dalam waktu yang sudah aku konsistenin. Kalian tuh harus lakukan teman-teman apa yang susah banget dilakukan orang. Tahu nggak sih apa sih yang paling susah di dunia ini? Yaitu konsisten. Konsisten itu gampang banget bilangnya teman-teman. Tapi untuk ngelakuinnya itu butuh banget kayak memeras otak lah gitu ya. Di saat pas kita waktunya harus konsisten, kita tuh tiba-tiba mager. Kita tuh harus lawan mager kita itu. Itu tuh susah banget. Aku tuh sering banget bentrok sama yang namanya konsisten ya teman-teman. Tapi di sini aku akan tetap pertahankan konsisten aku. Aku yakin pasti aku bisa ya teman-teman. Walaupun aku harus melawan diri aku sendiri. Aku harus melawan rasa malas aku sendiri. Sebenarnya konsisten itu kita dapat dari diri kita sendiri, dan konsisten itu bisa buyar, bisa berantakan dari kita sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh lagi melawan diri kita sendiri ya teman-teman. Aku selalu yakinin sama diri aku, kita harus yakin. Sebenarnya kita tuh memiliki dua sifat yang berbeda, maksudnya dua raga gitu ya. Yang satu raga tubuh kita ini sekarang, yang satu lagi tuh hati kita. Kalau aku bilang hati kita itu adalah raga yang betul-betul susah gitu untuk dilembutin gitu ya. Memang hati kita tuh lembut banget ya teman-teman, tapi susah untuk untuk disatuin gitu sama raga kita. Dari hati, otak sama raga tuh susah banget untuk disatuin. Otak kita ini ingin konsisten, kita tuh harus bisa melakukan hal yang sudah kita rancang di dalam pikiran kita. Tapi hati kita bilang nanti aja gitu. Nanti kita semangat lagi gitu. Tapi badan kita udah capek banget gitu. Ya ampun, itu tuh betul nggak pernah dapet effort yang barengan gitu rajinnya. Aku tuh sering gitu ya teman-teman, otak aku udah oke, aku hari ini harus rajin, tapi badan aku capek gitu. Aku nggak mau, aku capek. Terus hati aku bilang, ya udah kalau capek berhenti dulu gitu. Kayak hatinya ngompor-ngomporin gitu. Masih ada waktu besok gitu. Terakhir besok nggak jadi konsisten. Kalian ada yang sama nggak sih sama aku teman-teman? Itu tuh betul-betul susah banget untuk ngelawannya. Kalau kita ngelawan orang lain atau kita tuh kayak beradu pendapat dengan orang lain, menurut aku tuh masih hal yang lumrah gitu ya. Tapi kita adu pendapat dengan diri kita sendiri, menurut aku tuh susah banget teman-teman. Tapi semoga kita selalu bisa semangat ya, selalu lancar sih apa yang akan kita lakukan gitu.
Oke deh teman-teman, ini kita kembali aja ke video. Jadi di sini aku udah selesai untuk menata dan membersihkan dapur. Di sini aku mau nyuci udang. Alhamdulillah kemarin kan aku ada bilang kalau aku tuh dikasih udang sama bosnya suami. Jadi bosnya suami aku tuh suka mancing gitu ya, suka jaring, suka mancing gitu. Jadi kemarin katanya tuh dapat banyak banget udang. Nah di sini dikasih gitu ya 1/2 kilo udang ke suami aku. Dan suami aku ngasih ke aku. Jadi di sini mau aku masak dulu untuk udangnya. Ini udangnya besar-besar banget teman-teman. Sebenarnya pengen aku masak pedas manis gitu ya. Tapi ternyata mager, ya udah disambal aja gitu. Soalnya otak pengen pedas manis, badan lagi capek, tapi hati ya udahlah dimasak aja gitu. Ya udah di sini kita putuskan untuk disambal aja karena memang alat-alatnya tuh ada untuk nyambel doang gitu. Nah di sini aku sambal udangnya tuh aku campur sama kentang ya, karena memang si udang itu nggak terlalu banyak gitu, jadi biar jadi banyak kita tambahin sama kentang. Nah ini kentangnya itu aku pakai 5 biji aja ya teman-teman, karena ini buat nambah-nambahin aja gitu untuk kentangnya. Hari ini kalian masak apa teman-teman? Ada yang samaan gak sih masak udang juga kayak aku? Kadang-kadang tuh suka bingung banget ya nentuin masakan, mau masak apa? Suka bingung gitu teman-teman. Kalau kalian gimana? Suka bingung juga nggak sih nentuin masakan setiap harinya? Itu sih yang buat stres gitu ya. Karena aku tuh masak satu hari tuh 2 kali. Jadi kadang suka bingung gitu, aku tuh harus masak apa lagi gitu. Soalnya di rumah aku tuh rame banget gitu ya manusianya. Jadi kadang suka bingung aja gitu, hari ini masuk apa, besok mau masak apa lagi, nanti sore mau masak apa lagi. Makanya kadang-kadang tuh suka nyontek sama teman-teman. Aku suka nontonin video teman-teman yang lagi masak gitu. Terus aku contek masakannya. Sekarang tuh aku nggak ada belanja mingguan. Kemarin aku nggak ada belanja protein hewani ya teman-teman, karena memang teman aku yang teman belanja itu dia tuh lagi pergi gitu hari Minggu kemarin, jadi nggak belanja gitu. Alhasil aku suka bingung sendiri gitu harus masak apa gitu, karena aku nggak punya stok belanjaan. Jadi alhasil aku belanjanya yang ada di rumah aja ya, kayak kentang kan aku kemarin ada belanja perbumbuan, jadi aku ada beli kentang, ya udah aku belanjanya masaknya itu aja gitu. Karena seandainya tuh kalau belanja ikan-ikan juga aku bakalan masaknya itu aja sih teman-teman, karena ikan yang dibeli juga itu lagi gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau masakan aku setiap harinya tuh cuman sambal doang, itu lagi, balik-balik lagi ke situ. Karena aku nggak pinter gitu harus masak yang aneh-aneh, masak yang kayak lain dari yang lain gitu, agak susah ya teman-teman. Makanya aku tuh jarang banget masak yang aneh-aneh gitu, yang susah-susah gitu jarang. Oke, kita lanjut aja ke video teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat, ini sebenarnya aku goreng udangnya tuh lari-larian gitu ya. Soalnya udangnya itu nembak-nembak gitu loh teman-teman minyaknya. Kemarin aku ada lihat teman-teman tuh kalau masak ayam, masak udang atau masak ikan tuh dikasih tepung dulu untuk minyaknya. Tapi aku tadi lupa gitu mau kasih tepung. Jadi di sini nembak-nembak gitu dia ya teman-teman. Tapi ya udah di sini aku aduk-aduk aja karena udah mateng. Di sini lanjut aja kita angkat, tapi kita pindahin dulu untuk kentangnya. Baru kita angkat udangnya ya teman-teman. Nah ini udangnya tuh 1/2 kilo aku masak semua karena kan orangnya banyak ya. Jadi aku masak aja langsung semua. Rencana mau bikin pedas manis tapi ujung-ujungnya bikin sambal aja. Soalnya memang mager banget mau bikin pedas manis karena harus keluar lagi. Aku harus beli bawang bombay. Tapi aku mager gitu ya. Ya udah di sini kita sambal aja seperti biasanya. Nah, untuk seasoningnya aku kasih kaldu ayam. Terus aku kasih garam sama gula, itu aja. Oke, di sini aku tinggal tunggu si bumbunya matang. Sambil nunggu bumbu matang, di sini aku mau simpan dulu untuk barang-barang yang aku pakai tadi ya teman-teman.
karena biar siap masak tuh tinggal makan aja gitu. Nah, di sini aku juga tadi kan udah cuci piring. Nah, ini sambalnya belum terlalu matang, tapi di sini aku masukin aja udangnya biar udangnya tuh meresap gitu ya ke sambalnya, atau sambalnya meresap ke udangnya gitu. Terbalik ya aku ngomongnya. Nah, ini aku aduk-aduk sampai sambalnya itu betul-betul matang dan udangnya juga meresap ke bumbu, atau bumbunya meresap ke udang gitulah. Aku masukin kentangnya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Pokoknya menu aku tuh simple banget ya teman-teman, gak pernah menu yang ribet, gak pernah menu yang aneh-aneh, yang simple-simple aja, yang penting cepat masaknya. Nah, di sini udah selesai masaknya teman-teman. Ini tuh wangi banget ya, enak banget. Terus aku kasih deh aku masukin ke piring, maksudnya maaf ya teman-teman, sedikit ngelindur. Aku tuh kalau daging subuh tuh sukanya gini ya, bingung gitu mau ngomong apa, dan kadang-kadang tuh nggak sadar gitu apa yang diomongin. When nothing really matters, that's all I wanna do. Alhamdulillah masakan aku udah selesai. Ini suami aku, adik-adik aku, dan anak aku tuh udah pada nungguin gitu ya. Karena mereka tuh nggak sabar banget mau makan gitu. Soalnya tuh ini tuh wangi gitu ya teman-teman. Jadi mereka nggak sabar. Tapi karena kakaknya tuh seorang content creator, jadi mereka sabar-sabarin gitu ya teman-teman. Oke deh, ini udah selesai makanan aku. Lanjut di sini aku mau persiapin makan buat suami aku dulu, karena biasanya suami aku dulu gitu ya yang aku hidangin. Baru setelah itu adik-adik dan anak aku boleh makan. Karena itu menurut pertuah dari keluarga aku, yang kepala keluarga dulu yang harus dikasih. Karena katanya Pak Mali kalau kepala keluarga itu dikasih makan sisa dari kita. Makanya aku selalu kasih untuk suami aku dulu. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan aku hari ini tuh berjalan dengan lancar. Semoga kalian bisa terhibur dengan kegiatan aku hari ini ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.